Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini hari Jumat ya. Menjelang Jumatan panas banget, namun masih tetap sepi ya di jalanan. Oke, ini saya akan menanggapi permintaan ya, yang menginginkan rongsokan kembali. Dan ini udah lama saya mau kerjakan tapi belum sempet ya. Ada yang minta Redmi 4A Bang diperbaiki. Oke, saya akan cari ya. Karena di beberapa hari yang lalu saya juga sempet ada kayaknya Redmi 4A. Oke, ini dia. Saya ambil ya, dan kita akan taruh di meja servis. Ya, ini adalah Redmi 4A ya. Dan ini seingat saya beli 100.000. Karena saya melihat pertimbangannya, ini walaupun rusak ya, LCD juga belum retak ya. Siapa tahu hoki-hokian LCD masih bagus. Ya, saya coba cas, ini tidak ada respon ya. Jadi sama sekali tidak ada getar. Oke, kita akan bongkar saja HP-nya ya. Mana ini untuk pembukanya? Oke lah, saya gunakan DOM. Ya, saya buka untuk SIM ejectornya atau SIM tray-nya. Lalu kita akan buka untuk backdoor-nya ya. Bisa menggunakan pengait ataupun kuku seperti ini. Ya, kita buka pelan-pelan. Emang agak susah dia guys. Masya Allah. Waduh, ternyata tidak ada baterainya guys. Wah, udah 100.000 lagi saya beli. Wah, tidak ada baterainya ini. Waduh, oke lah. Mau diapain lagi? Ya, ini kondisi saya beli itu tidak ada baterainya. Mungkin ada yang bertanya ya, apa nggak bisa dirasa beratnya? Ya, saya tidak merasakan beratnya ya. Di saat orang jual ya, intinya rusak begitu, udah saya beli. Ternyata di saat dibuka tidak ada baterainya. Mantap. Oke, kita buka ya. Dan kelihatannya untuk di mesin sih tidak masalah, masih mulus ya. Ya, saya carikan dulu baterai ya, kita akan coba. Kebetulan saya punya stok baterai baru. Dan ini yang saya punya ini lumayan original ya. Biasa ini saya jual 175. Oke, ini kita akan coba pasangkan di HP-nya. Apakah ada respon dari mesinnya ya? Tapi ini nekat yang jual ini, nggak ada baterainya. Tapi ya kita tidak bisa mengeluh ya, karena memang kondisi rusak. Ya, saya tekan tombol power tapi kayaknya ada getaran ya. Saya rasakan ada getar. Tapi tidak ada display. Ya, saya coba bersihkan sambil kita lihat ya, apakah ada bayangan remang-remang. Saya pasang kembali. Lalu coba diperhatiin getarnya. Ya, saya tekan tombol power, dia bergetar. Tetapi tidak ada display. Namun ada cahaya redup ya. Bisa diperhatiin itu ada seperti cahaya, namun dia redup sekali. Ya, saya coba cas. Di cas tidak ada respon ya. Oke, saya matiin lampunya supaya kita bisa tahu ya, dia sebetulnya ada respon. Lampunya itu redup. Nah, seperti ini. Di saat redup tapi display tidak muncul. Berarti ini indikasinya itu area lampu
jalur tidak masalah ya, biasanya untuk kasus yang seperti ini. Tetapi dia redup dan tanpa gambar. Ya, saya cabut konektor. Oke, kita akan analisa ya. Permasalahan sebetulnya letaknya di mana. Namun sebelum itu saya akan coba LCD baru ya, untuk memastikan apakah ini mesinnya atau LCD-nya. Dan kebetulan saya juga punya stok LCD-nya. Ya, ini kita coba kita pasangkan. Kita hanya untuk ngetes ya, apakah ini LCD-nya yang rusak atau di mesinnya. Ini agak kerepotan ini masang baterainya nih. Oke, seperti ini. Ya. Kita coba lagi. Tekan tombol power. Dan ternyata tidak ada juga ya, sama saja. Padahal ini LCD baru. Dia hanya nyala lampu redup. Oke, saya coba kembali. Pastikan dia bergetar udah. Nah, itu. Jadi dia tidak menyala ya, hanya redup. Berarti indikasinya itu sama ya. Padahal ini LCD baru. Berarti bisa dipastikan ini terjadi kerusakan di mesin. Oke, saya simpan kembali untuk LCD-nya. Ya, kita sudah cek LCD yang baru, namun kondisi masih tetap ya. Kita putuskan kita akan bongkar ke mesin. Copot semua konektornya. Dan ini analisanya ya. Saat ditekan tombol power, dia lampu redup. Itu artinya jalur lampu tidak masalah ya, karena dia sudah memunculkan cahaya tapi redup. Untuk kasus yang redup biasanya banyak terjadi di lilitan atau di koil. Namun untuk memastikan kita harus cek dulu. Saya akan cek dulu jalur lampunya. Biasanya kalau jalur lampu itu oke, itu tidak masalah ya. Itu ditandai dengan jalur dengan cahaya redup itu sudah muncul. Itu artinya jalur lampu sudah oke. Nah, ini saya cek jalur nyambung ya. Lalu untuk yang ke display juga nyambung. Jadi untuk area lampu itu ada display dan ada poster ya. Ini saya cek untuk koilnya atau lilitan. Ini nyambung, aman ya untuk di daerah poster. Lalu untuk di daerah IC display, kita akan coba cek. Setelah saya cek, ternyata ini tidak nyambung ya. Seharusnya nyambung, karena ini koil. Koil itu artinya lilitan atau meneruskan ya. Meneruskan sebuah jalur. Bagaimana bisa menyampaikan atau memerintahkan dari sebuah perintah ya dari CPU jika dia terputus gitu. Jadi timbulnya ya dia hanya redup. Oke, ini saya curiga di koilnya. Jika ini koil saya cabut dan ternyata dia memang putus, kita harus ganti ya. Dan setelah kita ganti koilnya, ternyata dia masih tetap seperti itu, berarti IC display ya yang perlu kita ganti. Kenapa kok tidak IC lampu? Karena IC lampu sudah berfungsi dengan baik ya. Itu ditandai dengan di saat kita tekan tombol power dia nyala tapi redup. Ya, ini saya ambilkan dari bangkaian Xiaomi juga. Kalau tidak salah 4X ya. Oke, kita akan lakukan eksekusi ya. Dan siapkan blowernya. Biasa saya gunakan tuh di setelan anginnya itu 3, lalu panasnya sampai 3,5 ya. Tambahkan flux dulu di area yang akan dicabut.
Nah, ini sudah saya tambahkan flux di coilnya. Lalu proses eksekusinya kita cabut. Nah, ini proses pencabutan coil ya. Tembak terus sampai dia itu bisa kita angkat. Nah, seperti ini. Lalu secara fisik itu berbeda ya coilnya dengan yang akan kita angkat, itu tidak masalah. Untuk coil tipe apapun itu tidak masalah, yang penting dia fungsinya sama ya, yaitu meneruskan. Walaupun fisiknya kotak-kotak, yang satunya persegi 6 gitu, nggak masalah. Yang penting dia jenisnya coil. Oke, ini sudah saya cabut yang dari Redmi 4A sekaligus yang dari copotan ya. Kita akan cek. Pertama kita akan cek dulu coil dari Redmi 4A ya. Apakah ini penyakitnya? Dan ternyata iya, dan ini dari 4X. Jadi ternyata memang putus ya untuk di coil 4A nya. Lalu kita akan pasang kembali. Kita ambil dari copotan di Redmi 4X ya. Bisa juga ambil dari Samsung ataupun Lenovo ataupun Advan. Itu sama saja ya. Yang penting yang kita ambil coil atau lilitan. Oke, ini pemasangan sudah selesai dan ini tersangkanya. Ya, sambil nunggu dingin kita copot ya. Jadi usahakan beri aluminium foil ya, karena itu berdekatan dengan soket. Jadi ada soket untuk switch tombol on off untuk menjaga biar nggak meleleh ya. Lalu jika dirasa dingin ya bersihkan dengan thinner. Oke, siap, kita akan cek ya. Setelah kita ganti coilnya, apakah bisa berhasil. Pasang kembali. Ya, ini saya beli 100.000 ya. Kondisi baterai tidak ada. Apakah ini worth it ya? Mudah-mudahan ya. Jika ini down ya berarti insya Allah worth it ya. Oke, saya pasang baterai lalu kita coba ya. Saya tekan tombol power, dia bergetar. Kita lihat tampilannya, alhamdulillah. tat. Oke ya, muncul logo Mi. Mantap jiwa, mempesona. Oke, jadi untuk kasus no display itu sering dialami terjadi di coil ya, khususnya di Xiaomi. Sering saya dapati itu coil putus. Nah, ini tersangkanya tadi ya. Jadi sebelum kita memvonis IC lampu atau IC display ataupun booster, kita pastiin dulu ya, wah ada pola nggak ini kira-kira. Kita akan buka bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya, nggak ada pola. Wah, ini kok mantap sekali nih kayaknya background ini yang digunakan. Wah, apa punya bocil ini sebelumnya. Ya sih, kalau fotonya sih kelihatan iya. Ya, jadi tadi sampai mana ya? Oh, itu coil ya. Jadi umumnya sering terjadi di coil jika kasus lampu, baik itu no display, blank hitam ya. Namun jika coil dipastikan sudah oke, udah sambung semua ya, cek di area booster ataupun di IC displaynya ya. Oke, ini sudah saya tambahin double tip ya untuk penguat di baterai. Lalu rapikan kembali. Ya, ini perhitungannya. Baterai ini ya saya modal udah 150 ya. Beli HP-nya 100. Ya, insya Allah masih worth it ya. Jadi untuk dijual kembali itu masih masuk lah ya. Ya, saya tidak kaget saja ya, tidak tahu persis kenapa baterai kok nggak ada ya. Saya tidak bisa merasakan. Oke, saya coba pasang kartu. Saya ini kalau masang kartu kadang suka terbalik ya, arah kemana, ini kemana.
Ya, kita nyalakan ya. Saya buru-buru karena ini mendekati Jumat ya. Oke, kita tunggu bootingannya. Sambil nunggu ya digosok-gosok ya biar kelihatan menarik. Berarti ya masih hoki lah ya ini. Oke, alhamdulillah sinyal muncul dan 4G ada ya. Nah, ini kelihatannya dulu pernah miklot ini. Kalau kita lihat dari tampilan tadi, mencari perangkat. Oke, sudah terdetek ya. Dan coba kamera. Ya, kamera mantap. Lalu kamera depan. Ya, jadi kamera berfungsi ya. Lalu apalagi ini dicoba. Untuk touchscreen sentuhnya semua oke ya. Untuk pencahayaan, untuk kontras juga oke. Karena tadi kita ganti berhubungan dengan lampu ya. Kita harus cek. Ya, untuk dicas alhamdulillah masuk ya. Dan siap untuk digunakan ya. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya atas supportnya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.